وعرج به من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى ثم دنا فمقام أو أدنى. اللهم صل وسلم على رسوله المجتبى وحبيبه المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى واختفى. أما بعد, para sepuh, para kiai, para ustaz, kerabat. Emang kopi aja kalau ada. Kopi hitam. Yang kedua, Bin Kiai Dasuki Adnan. Kiai Dasuki itu teman saya. Kiai Dasuki itu dulu sering khidmat pada bapak saya. Di putra-putranya nggak pernah ketemu. Sudah kaya-kaya. Alhamdulillah. Kiai dari Kiai Amir, Pak Kiai sedaya mawon. Kertas. Mohon maaf tidak bisa sebut namanya satu persatu, khususnya dari Biong. Mana Biong? Dari Biong, Pak Andi, juga dari PBN punya ada, Pak Lukman, hadirin hadirat masyarakat Pesing, Bu ya? Apa ini apa? Pesing atau Garden apa? Gadar Pesing. Garden Pesing ya. Pesing Garden ya, Masya Allah. Biasanya kalau di kota itu jam 10 selesai. Kok di sini jam 10 baru mulai? Emang kota atau kampung ya? Kampung. Malam ini ibu-ibu disuguhi kiai kampung, kiai ustadz kampung, ustadz yang gak ngerti apa-apa, taunya musola saja. Ini karena yang undang teman saya dari Biong itu tetangga kecamatan. Jadi enak gak enak ini orang Biong memberi suguhan. Kalau enak nih monggo, kalau gak enak nih monggo. Tinggal ngomong saja, sekali ini saja, enggak, jangan 2 kali. Para bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita sama-sama muhadarah diniyah bima yata'allaqu bil Isra wal Mi'raj, ngaji sekitar Isra dan Mi'raj, bahwa yang namanya Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, puncak kemuliaannya adalah Isra dan Mi'raj. Gak ada Nabi yang mulia seperti Nabi Muhammad, gak ada. Yang paling rendah saja bilang, yang paling rendah sekali. Nabi-nabi selain Nabi Muhammad, kalau diundang Allah namanya disebut. Nabi-nabi selain Nabi Muhammad kalau diundang Allah namanya disebut. Coba Allah manggil Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, disebut gak namanya? Sebut. Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Ya Musa inni istafaituka 'alan nas. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Zakaria inna nubashshiruka biulam. Ya Yahya ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas. Dan semuanya nabi-nabi kalau dipanggil Allah namanya disebut, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah kalau panggil Nabi Muhammad nggak pernah yang Muhammad. Itu dalam Al-Quran nggak ada yang Muhammad itu. Di Quran tuh, di Quran yang nggak pernah dibaca tuh nggak ada yang Muhammad. Kalau panggil Nabi yang lain dipanggil namanya, kalau panggil Nabi Muhammad dipanggilnya ya ayyuhan Nabi atau ya ayyuhar Rasul. 2 banyak sekali itu. Ya ayyuhan Nabi jahidil kuffar, ya ayyuhan Nabi taqillah, ya ayyuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kalau ya ayyuhar Rasul cuma 2. Ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhar Rasul la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Tidak pernah ya Muhammad. Mulia enggak? Mulia kan? Pernah satu kali uaknya Nabi Muhammad, namanya sahabat Abbas, panggil Nabi Muhammad ya Muhammad. Kata sahabat Abbas, biar jadi Nabi jadi Rasul keponakan saya. Wajar nggak panggil ponakan namanya saja? Wajar. Saya ada yang manggil kiai, ustadz, orang lain, ibu saya Mustafa saja. Memang anaknya. Begitu sahabat Abbas panggil Muhammad, ya Muhammad, Allah tidak berkenan. Langsung Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, kamu turun bawa ini ayat surat An-Nur. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'dha. Kalau panggil Rasul jangan disamakan dengan panggil kawan. Itu saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba meningkat lagi mulianya apa? Mulianya
Kalau kita ingin kontak dengan Nabi, pasti harus melibatkan Allah. Diputer kita kontak kepada Allah harus melalui Nabi. Luar biasa kan? Coba, ini mulai masuk. Kalau ngantuk tidak masuk. Coba, Allah perintah sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Hai orang pesing, hai orang garden, sholawatilah Nabi Muhammad. Hai orang garden, sholawatilah Nabi Muhammad. Allah perintah kita baca sholat pada Nabi Muhammad. Coba baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maknanya apa? Wahai Allah, sholawatilah Nabi Muhammad. Tuh, yang nyolawati siapa? Wahai orang iman, sholawatilah Nabi Muhammad. Bapak diperintah nyolawati Nabi Muhammad. Terus bapaknya baca sholawat. Bagaimana bacanya? Allahumma, wahai Allah, sholawatilah Nabi Muhammad. Yang nyolawati siapa? Yang disuruh? Kita disuruh baca sholawat. Ternyata kita menyuruh Allah. Jadi hakikatnya yang baca sholawat Allah. Begitu pula, ini untuk kepada Nabi Muhammad melalui Allah. Begitu pula menuju Allah harus melalui Nabi Muhammad. Ibu bertamu kepada rumah saya, ke rumah saya. Assalamualaikum Ustaz Mustafa. Assalamualaikum. Ya kenapa? Assalamualaikum Mustafa. Ya karena punya rumah Mustafa. Coba sekarang bertamu kepada Allah. Tidak assalamualaikum ya Allah, tapi assalamualaikum ayyuhan Nabi. Wahai Muhammad, assalamualaikum. Kamu bertamu kepada siapa? Pada Allah. Ya kok assalamualaikum? Mestinya assalamualaikum ya. Mestinya assalamualaikum ya Allah. Kenapa assalamualaikum ya ayyuhan Nabi? Artinya menuju Allah harus melalui kanjeng Nabi. Menuju Nabi pun harus melalui Allah. Masuk, paham nggak? Udah gini aja, udah malam, jadi tolong paham nggak paham, jawabnya paham saja ya. Biar cepat. Sekarang puncak kemuliaan Nabi Muhammad adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Al-Isra dalilul Mi'raj. Isra itu dalil Mi'raj. Kalau orang percaya kepada Isra, otomatis secara akal percaya kepada Mi'raj. Karena Isra itu irasional, apalagi Mi'raj. Isra itu rihlah ardiyah, bumi ke bumi, Mekah ke Palestina, itu Isra. Artinya kejadian di bumi. Artinya lagi banyak orang yang sudah ke sana. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad berkata, Lailata usriya bi, aku tadi malam diisrokan ke Palestina, kurang dari 1 malam, orang tertawa. Kamu kalau nggak waras jangan keterlaluan kamu. Kami ini ke Palestina pakai otak 1 bulan. Masa kamu kurang daripada 1 malam? Ya terserah, mau iman silakan, percaya silakan, nggak silakan. Coba panggil A, B, C. Dipanggil si A, si B. Ini Muhammad katanya semalam di Masjidil Aqsa. Kamu sering? Saya sering. Kamu sering? Sekarang silakan. Kebenaran Muhammad. Tanya, wahai Muhammad, benarkah Masjidil Aqsa? Benar. Berapa pintunya? Masjidil Aqsa. Berapa jendelanya? Berapa tiangnya? Itu langsung malaikat Jibril bawa WA. Bawa filmnya. Ada nomornya semua. Dijawab, pintunya sekian, jendela sekian, tiangnya sekian. Benar. Mestinya ketika membenarkan Isra, dia akan percaya Mi'raj. Kenapa orang bertanya? Karena banyak orang yang kesana. Oleh karena itu kepada Mi'raj nggak usah tanya. Nggak ada yang tanya, benar kamu dari Sidratul Muntaha? Berapa pintunya? Nggak ada yang tanya. Karena tidak ada orang yang kesana. Kenapa tanya Masjid Aqsa? Karena sudah banyak orang yang kesana. Nah, inilah Al-Isra dalilul Mi'raj. Tuh, tangguh, gak enak ngajinya? Gak enak, enakan kayak Jakarta atau kayak orang. Nah, sekarang begini, coba dibanding Nabi Muhammad kemuliaannya dibanding dengan makhluk yang lain. Kita seakan-akan mengatakan atau percaya bahwa yang namanya paling mulia makhluk adalah malaikat. Coba dibanding dengan malaikat. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan malaikat Jibril, dengan kalimat
Maka dengan ini menghapuskan pertanyaan berapa lama perjalanan. Kalau mesinnya tambah gede, tambah cepat. Jakarta Cirebon pakai motor 5 jam, pakai mobil 4 jam, pakai pesawat 1 jam, pakai Apollo 10 menit. Kenapa tambah cepat? Karena mesinnya tambah gede. Sekarang dengan malaikat Jibril, apa masih bicara mesin? Makanya di dalam ilmu tafsir disebutkan al-ba'u fi bi'abdi la li ta'diyah bal lil musahabah. Huruf ta'diyah kalau ada hamzah tidak boleh ada ba, kalau ada ba tidak boleh ada hamzah. Di sini hamzah ada, ba ada. Oh, ba-nya bukan ta'diyah melainkan lil musahabah. Artinya Nabi Muhammad langsung dengan malaikat. Kalau dengan malaikat masa mau bertanya berapa menit? Ya, sekarang naik. Nabi Muhammad naik dengan malaikat Jibril sampai Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu apa? Tempat terakhirnya malaikat Jibril. Nah, malaikat yang paling agung. Sampai Sidratil Muntaha, malaikat Jibril berkata, "Tagaddam anta wahdak ya Rasulullah." Silakan wahai Nabi sendirian. Loh, kok sendiri? Gak bisa dong. Saya dari bawah beserta sampean. Masa sampai di sini kudu sendirian? Enggak, harus bersama-sama malaikat Jibril. Gak sanggup wahai Nabi. Kenapa? Saya ini pangkatnya Sidratil Muntaha, tidak boleh kesana lagi. Masa ketua ranting mau duduk di ketua cabang? Saya sampai di sini saja. Kata Nabi, coba dipaksa nemani saya. Jawabnya malaikat Jibril apa? Ya Rasulullah, lau tagaddamtu gadra'un mulah lah taraktu. Kalau saya dipaksa naik lagi, jangankan 1 meter, 2 meter, 1 senti saja, sesenti saja, saya terbakar, kata malaikat Jibril. Jangankan 1 meter, 2 meter, 1 senti saja terbakar. Malaikat Jibril kalau naik lagi terbakar. Kenapa? Kok bisa terbakar? Padahal yang namanya malaikat jismun nuroniyun, bentuknya nur, kok bisa terbakar? Kenapa? Kata Allah dalam hadits qudsi mengatakan, "Inna baini wa baina malaikati sab'ina hijaban min nur." Di atas malaikat ada nur 70, kalau orang Jawa 70 lapis. Di sini apa? 70 Di atas malaikat ada 70 nur, ada nur 70 lapisan. 1 lapis saja Jibril terbakar. Kenapa bisa terbakar? Karena nur di sana bukan nur biasa. Nur di sana bukan nur Laila, bukan nur Hayati, tapi nur di sana adalah Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ayo jawab nurun ala nur. Di sana adalah nur di atas nur, nurun ala nur. Di atas itu ada 2 Pak, ada ala, ada fauqo. Ala nur di atas nur, fauqo nur juga di atas nur. Bedanya kalau ala di atas tanpa batas, kalau fauqo di atas masih ada jawab. Oh, kasih jawab lagi. Kalau ala di atas tanpa batas, kalau masih ada batas pakainya fauq. Nah, sekarang ibu ambil tuh apa listrik 5 watt nyala, ditempelkan ke listrik nyala 1 juta watt, gimana? Meledak. Padahal 1 juta itu batas, 1 juta, 2 juta itu batas, apalagi yang tidak terbatas. Di sana nurnya tidak terbatas. Jibril terbakar, berarti nurnya Jibril terbakar. Ayo masuk dah. Jibril terbakar karena di sana nurnya tidak terbatas. Berarti Jibril nurnya terbatas. Saat itulah Nabi Muhammad wadakhala fi nur walam yahtarib. Nabi Muhammad masuk nur tidak terbakar. Berarti nurnya Nabi Muhammad tidak terbatas. Tidak terbatas.
Paham dulu, paham? Nggak paham saja. Kata Jibril, kalau saya naik lagi, saya terbakar. Karena di sana nurnya tidak terbatas, berarti Jibril terbatas. Ketika Nabi Muhammad masuk nur dan tidak terbakar, itu berarti nurnya Nabi Muhammad tidak terbatas. Bayangkan, Jibril terbatas, Muhammad tidak terbatas. Kira-kira mulia mana? Mulia Nabi Muhammad. Kalau Nabi-Nya paling mulia, diharapkan umatnya juga Mulia. tapi potongannya kok begitu. Nah, ini dibanding dengan malaikat. Sekarang dibanding dengan Nabi. Nabi Muhammad itu setiap kali sampai ke langit dijumpai para nabi, ketemu dengan Nabi. Kok bisa begitu? Gak usah tanya, Allah Maha Kuasa. Datangkan lagi Nabi Adam dalam bentuk semula. Di langit pun Nabi Adam. Nah, langit pertama Nabi Adam. Faqala marhaban bibnin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang anakku yang saleh. Terus langit kedua Nabi Yunus, Nabi Isa. Langsung saya pakai riwayat yang kedua. Di langit nomor 7 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa merangkul, marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang saudaraku yang saleh. Nabi Musa seakan kayak mau nangis. Kalau orang Jawa perpeng. Kalau orang Jawa apa? Tak pernah mau biok coba. Belum berfilm baru akan. Kata Nabi Musa, ya Allah, Muhammad mulia banget. Kok bisa sampai ke sini? Saya ke sini sudah mati, tapi Muhammad masih. Saya ke sini kan Nabi senior, Muhammad Nabi Junior. Kenapa main bola? Junior kok sampai di sini? Mau nangis. Ketika Nabi Musa mau nangis, Nabi Muhammad permisi Nabi Musa. Kemana? Mau ke atas. Ke atas sana? Iya, silakan. Kata Nabi Musa, saya kira cuma nemuin saya pulang lagi. Nggak taunya ke atas. Begitu dilihat Nabi Muhammad masuk Sidratul Muntaha, Nabi Musa menjerit, wah Muhammad di hadapan tinggi banget, luhur banget, tinggi banget. Begitu dilihat Nabi Muhammad masuk nur dan tidak terbatas, Nabi Musa menjerit sampai menangis sambil berkata, wah Nura Muhammad bukan manusia, Muhammad bukan malaikat, tetapi Muhammad adalah nur. Muhammad bukan manusia, Muhammad bukan malaikat, tetapi Muhammad adalah anta syamsun, anta badru, anta nur. Kenapa Nabi Musa jerit sambil nangis? Begini, Nabi Ibrahim, tuh kan orang cakap diam saja ada Nabi disebut. Ayo, kalau ada Nabi selain Nabi Muhammad apa? Bisa sih bisa, enggak nyambung. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu pernah ditegur oleh Allah gara-gara Nabi Ibrahim ingin minta kepada Allah, ingin tahu caranya Allah menghidupkan orang mati. Kalau iman percaya Allah menghidupkan orang mati, percaya. Yang ingin tahu apanya? Caranya. Kalau ibu buat bikin bakso, saya percaya, tapi yang saya ingin tahu cara bikinnya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, pengen tahu caranya Allah menghidupkan orang mati. Allah tidak berkenan. Allah menegur. Coba apa kata Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah padaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati. Allah sudah menegur. Qala awalam tu'min. Ibrahim, kamu kok permintaannya macam-macam? Apa kamu tidak iman? Apa kamu tidak iman? Ibrahim ditegur gitu, takut, gemeter, deg-deg, takut. Langsung Nabi Ibrahim, qala bala, iya ya Allah, saya iman, saya mohon ampun. Nah, paham ya Bu ya? Ibrahim ditegur oleh Allah gara-gara apa? Tuh kan lupa. Gara-gara minta kepada Allah, pengen tahu caranya Allah menghidupkan orang mati. Allah menegur, Ibrahim ketakutan. Nabi Musa lebih dari itu. Nabi Musa lebih ekstrim. Apa? Nabi Musa kepada Allah minta ingin melihat wajah Allah. Bayangkan, ingin melihat caranya Allah menghidupkan orang mati saja Allah sudah menegur, apalagi ingin melihat wajah Allah. Fisik ingin lihat non fisik. Kita ke jin saja nggak lihat. Karena non
Nanti sih. Nabi Musa ingin melihat Allah. Bagaimana Nabi Musa permintaannya? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihat wajahmu. Allah langsung menjawab dengan apa? Keras. Qala lan tarani. Tidak bisa dan tidak akan bisa. Itu elam. Kalau elam itu harfu nafyin wastiqbal. Kalau hanya tidak bisa pakai elam. Tapi kalau pakai elam tidak bisa dan diam saja. Tidak bisa dan tidak akan bisa. Itu Nabi Musa dibentak begitu, takut juga enggak, gemeter juga enggak. Dia ngomong, sebentar saja ya Allah. Dia bilang nggak bisa. Sebentar saja, nggak bisa. Ngomong lagi Nabi Musa, cuma seanuan sama saklebatan saja, masa nggak bisa? Bisa lah, masa nggak bisa? Oh, kamu maksa, ya? Baik, kalau kamu maksa gini. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tara. Baik, Musa, kamu lihat gunung. Saya akan turun di gunung. Nanti kalau saya sudah turun di gunung, gunungnya tidak berubah, kamu bisa lihat saya. Maaf, saya sudah pernah ke gunung itu, Pak. Masih berapa kilo lagi di atas antara Yordan dan Palestina. Kamu lihat gunung itu, saya akan turun di gunung itu. Nanti kalau saya sudah turun di gunung itu, gunungnya tidak berubah, kamu bisa lihat saya. Langsung, kamu bisa lihat gunung. Gunungnya tua-tua. Apa yang terjadi? Benar terjadi. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah turun di bumi, turun di gunung, belum Allahnya, baru nurnya, itu pun nur yang nomor 70. Agak nur yang paling bawah sendiri. Begitu Allah menurunkan nur yang nomor 70, kan namanya protokol ya. Nomor 70 turun, sudah siap. Nomor 9, nomor 8, nomor 3, nomor 2, nomor 1, baru Gusti. Namanya protokol. Presiden Jokowi akan datang ke Pesim. Nanti kiamat kurang 2 hari. Itu 10 hari Polsek sudah ribut, Pak. 7 hari Polres. Kurang 2 hari Polda. Kodam datang semua. Orang saya juga pernah 2 kali rumahnya datang Pak Jokowi. Saya ke rumah malah diperiksa. Pak, saya tuan rumahnya, dia bisa tamunya Jom. Masa sayanya? Aturannya begitu. Kurang 2 hari ribut semua. Tentara datang semua. Pak Jokowi masih di mana? Masih di sono. Itu protokol namanya. Dipakai di sini. Begitu pula Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Dulunya enak saya dulu juara sekedar RT. Begitu Allah menurunkan nur yang nomor 70, apa yang terjadi? Ja'alahu dakkan, gunung meledak, Musa pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa. Pingsan. Ini yang membuat Musa nangis. Kata Musa, ya Allah, saya melihat nur dari kejauhan saja, pingsan. Muhammad melebu nur, masuk nur, kok tidak apa-apa. Paham? Ini yang membuat Nabi Musa menjerit nangis. Saya melihat nur dari kejauhan saja, pingsan. Muhammad masuk nur, tidak apa-apa. Inilah perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Artinya, dengan demikian kita tambah yakin bahwa Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. Paham Bu? Ini mukadimah, prolog namanya. Baru prolog, nanti selesai nggak capek. Wah, saya nggak kontak tadi siang saya apa. Para bapak, para yang saya hormati, kejadian Isra Mi'raj setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah, usia berapa? Nggak tahu. Hijrah itu usia 53, nanti 52. Kenapa?
Isra Mi'raj adalah jawaban kondisi Nabi Muhammad. Kenapa jawaban kondisi? Sebab di tahun itu Nabi Muhammad berada pada puncak kesusahan, sampai disebut Amul Hazan, tahun susah. Kenapa tahun susah? Gini, orang kalau membela Nabi Muhammad mati. Orang kalau membela Muhammad mati. Nabi Muhammad lahir bapaknya mati, 6 tahun ibunya mati, 2 tahun kakeknya mati, Siti Khadijah mati, Abu Thalib mati semua. Yang hidup musuh semua. Dicobalah Nabi Muhammad mencari suaka di Taif. Taif itu apa? Daerah sejuk. Kalau daerah sejuk biasanya orangnya halus-halus. Jogja, dulu Surakarta, Solo. Sana itu kalau kalau berantem itu bahasanya kromo tinggi. Berantem bahasanya kromo. Ternyata sampai di Taif Nabi Muhammad diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah. Yang menjaga Zaid bin Harithah. Setelah keluar, Nabi Muhammad bertanya, ilaman takiluni ya Rabb, ya Allah, saya kan jadi nabi, disuruh dakwah, kok yang membela saya mati semua, yang ada musuh semua. Sebetulnya saya itu temannya siapa? Teman saya kepada siapa? Ini mati. Allah menjawab, wahai Muhammad, sengaja yang membela kamu saya matikan semua agar kamu tidak tahu Jawa ini adilan apa katilan? Ya, gerakan. Iya bahasa Jakarta apa bahasa Jakarta? Mengandalkan. Supaya kamu tidak mengandalkan manusia. Sengaja kamu yang membela kamu saya matikan semua supaya kamu tidak mengandalkan manusia. Andalkan saya. Saya akan menjaga kamu. Saya akan mensukseskan kamu. Saya akan menyelamatkan kamu. Perlu bukti? Saya Isra Mi'raj. Paham ya? Ini artinya Isra Mi'raj jawaban dari kondisi Nabi Muhammad. Sama dengan kita. Apa? Kurang apa perjuangan ulama? Kurang apa? 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka. Belanda khianat, bergabung dengan sekutu di bawah pimpinan Inggris. Akan kembali menyerang Indonesia melalui Surabaya tanggal 26 Oktober. Jenderal Sudirman lapor kepada Presiden Soekarno agar segera Presiden Soekarno mengutus utusan khusus ke Jawa Timur meminta fatwa kepada kiai-kiai sepuh di sana bagaimana menghadapi penjajah. Utusan menemui Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana Pak Kiai? Apa melawan, apa menyerah? Nanti saya kumpulkan kiai-kiai dulu. Diundanglah kiai-kiai Jawa dan Madura, khususnya Rois Syuriah dari Cirebon, 6 gerbong pakai kereta di bawah pimpinan Kiai Abdul Abbas. Saat diundang tanggal 21 sampai ke sana terlalu malam, akhirnya tanggal 22 munajat pada Allah, minta pada Allah apa melawan, apa menyerah. Akhir Allah memberikan isyarat wajib melawan. Satu, wajib melawan. 2, fardu ain di ahli masafatil qasr, bagi radius 90 kilo fardu ain. Ketiga, yang mati oleh penjajah mati syahid, tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan, padahal mati membela negara. Ditulis dengan kop PBNU, ditandatangani Ar-Raisul Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, judulnya resolusi jihad. Kok nggak ada yang dengar di sini? Coba jawab semua. Judulnya resolusi jihad. Isinya wajib melawan penjajah. Disebarkan semua membela negara. Tapi Belanda dengan sekutu, tentaranya puluhan ribu, senjatanya canggih, dan ada pesawat pengebom. Hari itu Singosari malah hancur, satu kecamatan mati 6.000 orang. Disebarlah semangat membela negara, dan kejadiannya yang kejadian besar 1 November. 1 November komandan tentara sekutu bernama Malabi mati. Mobilnya dilempar granat, meledak, supirnya mati, pengawalnya mati, Malabi mati, jenderalnya. Siapa yang melempar granat? Catat. Yang melempar granat santri bernama Harun, bukan tentara. Maaf, PBNU, pokos kombong. Nanti tahu jawab. Bukan tentara, bukan TNI, tetapi santri. Tapi dasar santri, begitu dilempar bom, kok nggak nyala-nyala? Dia mendekati mobilnya,
meledak, dia sendiri ikut mati. Ya, namanya juga santri. Maka tentara sekutu marah-marah memberikan ultimatum. Kalau tidak menyerah, saya bumi hanguskan Surabaya. Saya tunggu sampai 10 November. Disebar lagi. Datanglah anak muda bernama Sutomo, nantinya terkenal dengan Bung Tomo. Bung Tomo minta izin kepada Syekh Hasyim Asy'ari akan merebut NRI. Boleh. Jadi Bung Tomo itu seizin. Catat loh. Karena di sejarahnya tidak begitu. Seakan-akan 10 November adalah Bung Tomo. Salah. Jadi saya berjuang. Kok saya nggak dengar? Nggak mungkin dengar. Kok saya nggak tahu? Nggak mungkin tahu. Akhirnya 10 November semangat semua. Kiai-kiai turun gunung semua. Kiai Mahrus Lirboyo bawa santri ribuan sambil bawa benang. Kalau benang dilempar jadi lautan. Kiai Abdullah Abbas bawa kacang hijau. Berarti kacang hijau ya. Kalau dilempar jadi tentara. Wah, kiai-kiai keluar semua. Keramatan. Yang mati juga ratusan. Santri yang mati ribuan. Nah, santri. Belum ada tentara belum terkonsolidasi, Pak. Ada putusan TNI itu 5 Oktober, tapi belum ada seragam, belum ada sepatu, belum ada gaji. Santri berjuang, ya Allah. Kiai berjuang pakai itu sedaya pakai kayu apa namanya? Tumpah, Pak. Ya. Santri sandal jepit, bahkan santri banyak yang perang tanpa celana dalam. Bagaimana bisa bayangkan? Alhamdulillah menang. Bayangkan kalau kalah. 17 Agustus merdeka, 10 November kalah. Apa jadinya kemerdekaan? Mungkin batal, benar, atau mungkin merdeka dengan sistem yang lain. Kurang apa? Kiai membela negara. Begitu pula ketika membuat negara, dasar negara. Negara apa? Yang melawan penjajah bukan Islam saja. Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu itu berjuang kemerdekaan melawan penjajah. Kalau negara lantas dibuat negara Islam, apa yang Kristen terima? Jawab dong. Nggak terima. Dibuat negara Kristen, apa yang Buddha, Hindu terima? Nggak terima. Akhirnya dibuatlah konsensus. Kiai Hasyim Asy'ari panggil kiai-kiai wiridan, minta kepada Allah. Negara apa ya Allah? 3 hari puasa. Malam terakhir Kiai Hasyim Asy'ari sholat 2 rakaat, cuma 2 rakaat, tapi jangan dicuma-cuma, karena rakaat pertama yang dibaca adalah surat Kahfi 40 kali, rakaat kedua surat Taubah 40 kali. Kalau yang mengamalkan DKI Jakarta mesti pingsan. Apalagi buat tahun kiai begini sama biasa, pingsan. Itu. Lantas Allah memberikan isyarat, wahai kiai, tidak usah pakai negara agama. Buatlah saja dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama. Kiai Hasyim Asy'ari mengutus putranya bernama Abdul Wahid, bapaknya Gus Dur, bawa rombongan, adakan musyawarah dipimpin oleh Presiden Soekarno, maka disepakatilah Pancasila. Peranan kiai tidak kecil, peranan NU tidak sedikit, peranan pesantren besar menciptakan Pancasila. Dan ini hasil istikharah, hasil puasa militer minallah. Maka apapun persoalannya, NU akan ada di baris depan untuk menjaga Pancasila. Siapapun yang akan mengganggu Pancasila, kami hadapi perang-perang, bangsa depan, kiai belakang. Enak aja kiai di depan. Yang bukan siapa? Bangsa dulu. Nah ini artinya kurang apa perjuangan kiai untuk negara. Begitu merdeka, apa yang terjadi? Mayoritas bangsa Indonesia adalah NU, tapi Menteri Agama tidak boleh dari NU. Ini katakan jenderal-jenderal tentara yang dulu gerilya bersama, tetapi ternyata dalam Orde Baru berhadapan-hadapan seakan-akan musuh, eksekutif musuh, legislatif musuh, semuanya musuh. Ilaman takliyuni, kepada siapa ya Allah? Nah, ini sama nggak Pak? Kok dimaksud? Sama dengan Nabi Muhammad dulu. Sama. Katanya jadi Nabi ya Allah. Kok teman saya mati semua? Kata NU, katanya saya untuk berjuang. Kok yang dulu kawan jadi lama? Ilaman takliyuni. Yang paling ngeri adalah 94 Muktamar NU di Cipasung. Ketuanya Gus Dur. Gus Dur ketua NU Muktamar tidak boleh duduk di barisan depan. Duduknya di barisan ketiga. Nah orang ketuanya nggak boleh. Ya Allah, ilaman takliyuni. Dengan siapa ya Allah? Kata Allah, dengan saya, jangan dengan manusia. Pegang saya, andalkan saya,
maka NU berbalik ngurusi agama dengan Allah. Madrasah, pesantren, jamiah, majlis taklim, wah banyak sekali. Jamiah sampai budak. Sana sholawat, sana wakiyah di sana, ayat kursi di sana kulu. Tapi Allah tidak lupa janji, tidak akan terjadi. Begitu selesai, orde baru yang menginjak-injak NU lengser. Yang jadi presiden luar biasa kan? Yang dulunya diinjak-injak. Inilah ilaman tadi. Ya Allah, kata Nabi, saya ini jadi Nabi, kok teman saya mati semua? Dengan siapa? Dengan saya, Muhammad. Ingin kamu ingin bukti? Baik, saya Isra Mi'raj. Paham ya? Jadi Isra Mi'raj adalah jawaban kondisi Nabi Muhammad. Itu sebelum hijrah. Nah sekarang hijrah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Ini biar dapat banyak maka agak cepat ngomongnya. Ketika Nabi Muhammad di Mekah itu menjadi penduduk Mekah, dizolimi oleh penguasa Mekah. Yang mendolimi penguasa sendiri, maka Nabi Muhammad tidak melawan, karena yang mendolimi penguasa sendiri. Kalau melawan namanya memberontak. Pemberontakan dilarang dalam agama. Inilah NU. Ketika NU didolimi oleh Orde Baru, NU tidak pernah melawan. Tidak pernah melawan. Oke, sudah mulai. Daerahnya itu hancur-hancuran. Tidak pernah. Karena kalau melawan memberontak. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad sudah berada di Madinah, diserang oleh penguasa Mekah, melawan karena mempertahankan negaranya. Inilah pentingnya eksistensi negara. Paham ya? Pentingnya eksistensi negara harus ada, negara harus wujud. Ini para bapak yang saya hormati, Nabi Muhammad hijrah. Ya ada cerita, biar Nabi pulang-pulangnya dapat oleh-oleh. Nabi Muhammad tidur, datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad hajir Makkah dar'an. Wahai Muhammad, berangkatlah ke Madinah sekarang. Iya, bangun. Begitu bangun, berjalan ke itu depan, penuh. 40, wakilah 70, 40 preman Mekah. Nah, orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, hitam-hitam, kumisnya kelihatan dari belakang. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad masuk lagi, membangunkan sahabat Ali. Ali, kamu bangun, tidurnya pindah ke tempat tidur saya, pakailah selimut saya. Kira-kira kalau Ali gabung mau? Alah, mau. Nah, sahabat Ali apa? Kata bersama wakala habban wa karamatan ya Rasul. Dengan tersenyum, monggo Nabi. Nggih, silakan. Pindahlah sahabat Ali ke tempat tidur Nabi. Nabi keluar, ambil tanah. Dari mana kan sedia tanah? Bukan sedia tanah. Nabi Muhammad itu rumahnya tidak ada granitnya, nggak ada keramiknya, adanya tanah. Jadi bagusan mana ngambil rumah ibu? Saya punya paman, adiknya ibu saya, rahmatullah. Tuh, rumahnya tanah. Mau dikasih itu ini nggak mau, dia tanah. Kenapa sih pakai kok tanah saja? Orang yang rumahnya pakai granit kalau meludah suka. Betul gak tuh? Nabi Muhammad ambil tanah, dilempar keluar sambil baca ayat. Wajahnya min baini aydihim saddaw min khalfihim fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Dilempar tanah sambil membaca paulan suruh, orang 70 tidur semua. Fahum la yubsirun, fahum la yubsirun. Ini ibadah Nabi. Tapi jangan niru. Mesti tidak menjaga. Coba ibu-ibu pakai motor, nggak pakai helm, ada polisi mana ya? Coba deh sekali aja. Nggak betul sendiri tuh. Nah ini, catat, begitulah akhlak sahabat Ali. Disuruh tidur tempat tidur Nabi dalam ancaman pedang, dia siap. Sudahkah kita begitu, wahai Banser? Nabi Muhammad menghampiri Abu Bakar. Abu Bakar, ya. Ayo berangkat, hijrah wahai Nabi. Iya,
ke Madinah wahai Nabi? Iya. Sekarang dengan saya, dengan engkau. Nabi Abu Bakar diam. Ayo. Abu Bakar bertanya, wahai Nabi, hal radhiyallahu, apakah Allah ridho saya menemani engkau? Itu Abu Bakar. Coba Abu Bakar sekarang dengan saya Nabi. Iya tuh. Tahu gak yang dipilih? Saya bukan kamu. Abu Bakar gak begitu. Allah ridho tidak wahai Nabi menjawab, Allah taraka ya Abu Bakar. Abu Bakar, engkau langsung dipilih. Dipilih Allah. Iya. Apakah Abu Bakar? Nangis Abu Bakar karena senang, terharu, bangga dipilih Allah. Lah kita ibu-ibu dipilih oleh Allah jadi teman kiai, seneng gak? Tuh kan, kalau maka jawabnya seneng gak? Gak percaya. Boro-boro seneng curiga, iya. Itu biaya, mesti mampu. Kan gak ada lagi kopi nih, minta kopi. Hah? Kopi, Bu. Biasa, gak perlu. Kurang aja. Bu, kalau ada kiai, pakai sih pakai. Ada dikasih. Enggak ada, tolong pakai sholat di rumah saya. Tempat sudut kiai nanti yaumul qiyamah menjadi saksi di depan Allah. Itu amin gampang, mengampirkannya dulu. Amin. Mengampirkan kagak, amin doang. Jadi kalau ada kiai jangan kopi. Berangkatlah Nabi dengan Abu Bakar. Mestinya Madinah itu dari Mekah ke utara, itu ke selatan. Kata Abu Bakar, kok ke selatan? Katanya ke Madinah. Madinah ke sono, ke sana. Ini ke sini. Jelas Nabi ini sesat. Tapi masa ada Nabi sesat? Enggak ada Nabi sesat. Yang masih sesat itu yang setengah ustad. Masih suka sesat. Nah, kalau mau pemilu sesat lagi nih setengah ustad. Jadi supaya tidak suudzon, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ya Madinah, wahai Nabi, ke Madinah kan? Iya. Madinah ke sono, ke sini. Oh Abu Bakar, tadi saya dikepung dengan 70 preman. Semuanya bawa pedang akan membunuh saya. Maka kita bersembunyi dulu. Tuh ada gunung Fur, di atasnya ada gua. Engkau mau dibunuh? Iya. Abu Bakar langsung menjaga. Naiklah Nabi ke gunung. Itu gunung tidak pernah ditahan orang. Nabi terjatuh-jatuh. Pertanyaannya, kok Nabi menyusahkan diri sendiri? Apakah Nabi gak bisa minta kepada Allah malaikatnya 2 untuk kendaraan Nabi dan Abu Bakar langsung 1 menit sampai Madinah? Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak? Kenapa berdarah-darah? Oh, Nabi Muhammad memberi pelajaran kita ini harus ikhtiar. Pengen aman bagaimana, pengen menang bagaimana, ikhtiar. Golkar itu 5 Pak. Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat, Gerindra. Aman Pak, dingin sejuk. NU punya 2, PKB dengan P3 aja berantem. Yang punya Muludan NU, yang punya 7 hari NU, yang punya 40 hari NU, yang punya berantem NU. Memang yang tidak suka P3 berdua saya ketiga. Itu nggak ngerti sejarah. Ketika Orde Baru tahun 73 pemerintah melakukan menginteruskan fusi, semua partai Islam gagal satu. Ulama menerima. Lantas Kiai Bishri Samsuri, pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Samsuri istikharah minta kepada Allah. Lambanya apa? Lambanya Ka'bah. Jadi dikirim Pak Harto tidak melarang. Jangan Ka'bah, Ka'bah tidak ada dalam Pancasila. Maka melalui Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud dan Sudomo memaksa sampai Kiai Bishri Samsuri. Kalau dipaksakan mengganti lambang, lebih baik partai Islam bubar. Jadi ini partai pimpinan Kiai istikharah. Nah sebentar lagi partai ini akan innalillahi wa inna ilaihi. Tolong, kan syaratnya 4%, ini baru 2%. Tolong jangan mati, gitu loh maksud saya. Ya yang aku saja sama-sama NU. Paham ya? Ikhtiar namanya ikhtiar. Naiklah Nabi Muhammad sampai ke gua. Begitu gua kata Abu Bakar, sebentar, wahai Nabi. Abu Bakar masuk, periksa dulu, begitu aman, silakan Nabi. Itu caranya. Jangan atas, oke silakan masuk. Ya, ada apa-apa kayak dulu yang kena.
Nabi masuk, Abu Bakar masuk, ini pintu. Nabi lantas membersihkan tempat akan istirahat karena payah berdarah-darah. Kata Abu Bakar, ya Allah, kekasih Allah tidur gak ada bantalnya. Kekasih Allah, Nabi tidur gak ada bantalnya. Umatnya baru setengah ustaz saja bantalnya harus 2. Yang satu di Kedoya, yang satu di mana gak tahu. Gak tahu bantal apa itu. Bantal lurik. Kata Abu Bakar, Abu Bakar lantas memberikan apa ini? Paha. Wahai Nabi, silakan tidur di sini. Nabi tidur. Belum lama tidur, kan ini gua, ada lubang. Dari dalam lubang keluarlah ular. Kira-kira kalau Abu Bakar kedoya, kalau Abu Bakar, kalau Banser garget, gimana kira-kira? Nggak jadi istirahat dong. Kata sama Abu Bakar, Nabi harus istirahat, Nabi harus selamat. Caranya, maaf, kaki yang kanan dimasukkan ke lubang, kaki yang kiri dibuat bantal Nabi, kaki yang kanan untuk menutup lubang. Yang ditutup bukan ular mati, ular hidup, ngegigit. Begitu gigit, jangan bergerak, nanti bangun. Itu akhlak Abu Bakar. Coba akhlaknya sampai sekarang. Begitu dipijit kiai, begitu tidur gini-gini aja bangun. Abu Bakar ditutup lubangnya, jangan benar, biar. Saking-sakitnya Abu Bakar miring, saking-sakitnya nggak terasa air matanya netes ke Khadijah Syarifah, wajah Nabi. Begitu ketetesan air mata Abu Bakar, pasti kata Rasul, Nabi siap melihat Abu Bakar nangis, tanya, mana dia Abu Bakar? Walimana tadi? Abu Bakar, kok kamu nangis, kenapa? Dengarkan jawaban Abu Bakar. La syai'a ya Rasulullah, inni akhaf alaih. Nggak ada apa-apa, wahai Nabi, saya ada khawatir. Kelihatan konangan ketahuan, nggak apa-apa. Digigit ular, jawabnya nggak apa-apa. Sanggup? Banser sanggup? Ya Allah, coba Banser, kenapa nangis? Kok kenapa? Kalau nggak ada saya mati dong. Tidur lagi Nabi. Begitu tidur lagi digigit. Begitu digigit saking-sakingnya bergetar Abu Bakar. Nabi melihat Abu Bakar bergetar. Fajalasa Rasul, duduklah Nabi. Wa akhadha bimankibai, pegang ini apa namanya? Pundak. Sama saja ya. Pundak Abu Bakar pegang. Wallahi ya Abu Bakar, qul limadza tabki? Demi Allah wahai Abu Bakar, katakan kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, harus jujur karena sudah demi Allah. Sebab saya tidak mau seperti Indonesia. Apalagi demi Allah kasih Quran juga korupsi. Wahai Nabi, mohon maaf saya nangis digigit ular. Ular? Mana ular? Ini saya tutup. Kenapa ditutup? Saya saja yang digigit, jangan engkau wahai Nabi. Ini akhlak apa? Ini mestinya yang harus ada pada dada-dada Banser. Lantas Nabi begini diusap sembuh. Ular dipanggil. Ular, saya enggak ular dipanggil ngomong. Nah ini yang repot. Nah itu zaman sekarang. Kepada mukjizat nggak percaya, tapi sinetron percaya banget. Kenapa kamu gigit Abu Bakar? Ular menjawab, wahayaka Allah Rasul kuntu bil ghasinin walam ara syai'an minan nur wal ana ra'aitu nur. Faqala Nabi aina nur wa man nur? Faqalatil hayya an-nuru anta ya Rasulullah, anta nur. Saya ini bertahun-tahun wahai Nabi dalam guanya gelap, guanya di dalam lubang gelap, lubangnya di dalam gua gelap bertahun-tahun. Tidak pernah ada cahaya, tidak pernah ada. Sekarang ada cahaya. Saya ingin mendapatkan cahaya itu. Nabi bertanya, mana ada cahaya? Mana ada nur? Ular menjawab, an-nuru anta ya Rasulullah. Cahayamu wahai Nabi. Begitu terang sekali. Saya ingin mengejar, meminta agar mendapatkan cahayamu. Ada yang nutup. Saya menggigit itu bukan ingin menyakiti, tapi ingin tolong jangan ditutup. Saya ingin mendapatkan nur Nabi. Nabi lantas mantuk. Silakan jawab kata-kata yang salah, Abu Bakar yang nyumpel atau ular yang menggigit? Jawab. Ayo. Abu Bakar yang nyumpel atau ular yang menggigit? Semuanya benar. Abu Bakar menyumpel demi Nabi, ular menggigit juga demi. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu,
mau jadi Abu Bakar boleh, mau jadi potongannya juga ular. Mau jadi ular juga boleh, asal kedua-duanya demi Nabi. Makanya sampai Isra Mi'raj ini demi Nabi, semuanya akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi juga harus ada caranya. Melalui siapa demi Nabi? Melalui amal yang punya sanad. Sanadnya kepada siapa? Kepada jamiah kita. Betul. Dan terus sampai ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Karena untuk membangun Madinah. Agar apa? Agar bisa ibadah. Ayatnya surat Hud. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Surat Hud ayat berapa? Cari sendiri. Enak banget. Nanti nggak baca Quran nantinya kalau begitu. Allah memerintahkan kamu wasta'marakum fiha, membangun negara. Allah perintah. Silakan lihat tafsir. Yang dibangun apa? Minimal. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. 3. Man amara bi shadaqah, ekonomi dan turunannya, ma'rufin, rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya, aw islahin bainan nas, kebangsaan. Itu minimal 3 pembangunan. Jadi Nabi Muhammad disuruh membangun Madinah. Paham? Kalau biasa sekarang kita ini wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Membangun negara itu perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Jawab semuanya. Membangun negara adalah perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Jadi Nabi Muhammad disuruh membangun Madinah. Cuma persoalannya, membangun itu punya syarat apa? Harus aman. Kalau tidak aman, tidak mungkin bisa membangun. Investor bagaimana akan datang ke Indonesia kalau tidak aman? Maka membutuhkan penjahatnya. Maka harus aman. Maaf, saya pernah ke Palestina. Akan sholat di Masjid Al-Aqsa. Masjidnya dekat. Cuma sudah malam, kata pengantarnya, istirahat saja dulu di hotel. Nanti subuh. Nah, oke, boleh. Saya di hotel. Saya mau sholat, saya panggil penjaga, ya Syekh Ta'afin, dia bilang, Pak, sini Pak, saya mau sholat, kiblatnya mana? Dia jawab, iftah syubab, wa idza ra'aita masjid, kalau kiblat, buka saja jendela, kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Songong lu. Kiblat kok masjid? Itu artinya orang Palestina tidak ngerti kiblat. Orang Palestina tidak ngerti sholat. Kenapa? Karena Palestina perang dengan Israel sejak tahun 67 sampai sekarang belum selesai. Setiap hari bom, setiap hari orang ditembak, setiap hari anak-anak ditangkap, setiap hari bayi diinjak-injak. Indonesia membangunkan rumah sakit 3 lantai hancur sampai sekarang. Jadi sampai sekarang orang Palestina itu takut ada bom, takut ditangkap, takut ditembak. Lah orang yang takut saja kapan kira-kira mau rajaban? Mau Isra Mi'raj kapan? Mau sholat kapan? Mau baca Quran kapan? Mau jamiah kapan? Mau malam besar kapan? Takut. Maaf, saya pernah di Maroko, Aljazair itu nggak ada pengajian, nggak ada. Ya Allah, di sini nikmatnya. Itu ada Pak RT, lurah, nikmat banget. Di sana khotbah saja, khotbahnya harus punya bitokoh, harus punya kartu. Kalau ada orang khotbah tidak punya kartu izin, ditangkap. Di sini enak banget. Mau ngaji berapa kali asal mau. Ya khotbah mau sarjana, mau kiai, mau tua, mau ompong, silakan saja. Bahkan ada lagi khotibnya ngantongi pemerintah kita. Wah, enak banget. Makan di sini, apa di sini ngantongi. Baik, luar biasa di enaknya. Nah, bapak-bapak yang saya hormati. Jadi syarat mutlak bisa membangun harus aman. Aman itu harus dijaga. Siapa yang menjaga? Ada 2. Ada formal, ada informal. Yang formal TNI Polri, yang informal Banser. Banser siap kapan saja asal ada komando dari Kiai. Itu Kiai komando jaga negara, baik Kiai. Banser menjaga negara. Di dalam negaranya ada gerejanya, maka sudah barang tentu gerejanya terjaga. Keluarlah pendapat Banser kafir. Kenapa? Jaga gereja. Banser kafir karena menjaga gereja. Kamu gimana
gimana sih? Menjaga negara di dalamnya ada gerejanya. Kamu saya suruh jaga kambing, kambingnya keluar bukan telepon apa sih telepon? Tembelak. Apa? Maaf ya, kotorannya. Suruh jaga kambing, kambingnya keluar kotorannya. Apa berarti menjaga kotoran? Begitu. Menjaga negara. Nah, jadi membangun harus aman. Aman harus dijaga. Ada formal, ada informal. Menjaga itu harus mencintai. Tanpa mencintai tidak bisa menjaga. Saya menjaga istri saya karena saya mencintai istri saya. Karena saya nggak cinta, saya akan mau dirubung semut. Nah, oleh karena itulah kiai kita punya jargon hubbul waton. Nah, ayo jawab bu, hubbul waton. Ini dari hadis Bukhari. Nabi Muhammad berdoa, Allah habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au ajam. Hadis riwayat Bukhari. Mencintai karena baik supaya menjaga supaya aman supaya membangun. Paham ibu-ibu? Nah, ini cepat saja. Ketika masuk Madinah, 3 kelompok di Madinah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik. Ternyata tidak ada konsep bunuh Yahudi. Bunuh Yahudi enggak ada. Bunuh orang kafir enggak ada. Kalau ada konsep bunuh orang kafir, tentunya orang kafir Madinah yang lebih dahulu dibunuh karena yang paling dekat. Bagaimana ternyata? Ya Allah, saya menghadapi macam-macam orang. Caranya bagaimana? Allah memberikan tuntunan. Diberi petunjuk. Apa kata Allah? Surat Al-Mumtahanah ayat cari sendiri. La yanzakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, antabarruhum, Muhammad, bersikap baiklah dengan siapapun, agama apapun, etnis apapun, asal lam yuqatilukum fid-din, mereka tidak memusuhi kamu. Paham ibu? Coba ulangi. Berbuat baiklah dengan kayak kampung juga tadi gak usah kan. Berbuat baiklah dengan siapapun, agama apapun, suku, partai, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Jangan ayatnya. Kalau mereka tidak memusuhi kamu, kamu harus berbuat baik. Hormati. Mari kita tarik benang merah ini ke Indonesia. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu memusuhi kita tidak? Jawab, musuh kita tidak. Karena tidak, maka kita harus berbuat. Selesai. Hormati setiap orang, rangkul setiap orang. Jangan lantas pimpinan disebut Fir'aun. Ada nggak? Kenapa sampai disebut Fir'aun? Karena yang menyebutnya bukan NU. Itu aja selesai. Kalau NU boro-boro, orang kampus saja harusnya pakai bahasa Arab, bahasa non-Muslim. Dan sepanjang mereka tidak musuhi kamu, kamu harus berbuat baik. Banyak sekali hadis-hadisnya. Langsung saja. Oleh karena itu, ketika Kiai Hasyim Asy'ari membuat NU, belum ada lambangnya, gambarnya belum ada. Dipanggillah Kiai Ridwan. Kiai Ridwan itu ketika masih anak-anak kerja di rumahnya orang Belanda, pelukis. Jadi dia sedikit banyak ada bisa. Kiai Ridwan, iya Pak Kiai, buat gambar buat NU ya Pak Kiai. Jangan jiplak ya, apa jiplak? Antek. Jangan antek. Ya. Kiai Ridwan pulang. Terus minta kepada Allah 3 hari, enggak dapat. Akhirnya Kiai Ridwan ke Sunan Ampel. Pernah Sunan Ampel? Minta kepada Allah. Namanya apa? Tawasul. Tawasul itu mintanya kepada siapa Pak? Yang nantinya akan memberi siapa? Ada perantara. Bolehkah tawasul
Jangankan tawasul dengan karamatul wali, bukan karamatul wali saja, persoalan yang dekat dengan Allah, yang nempel. Contoh. Nabi Yusuf itu dipisah dengan bapaknya berpuluh-puluh tahun, puluhan tahun, tidak ketemu. Akhirnya ketemu dengan saudaranya. Nabi Yusuf tanya, wahai saudaraku, bagaimana keadaan bapaknya Yusuf siapa? Yakub. Mansur. Ya, Yusuf Mansur. Nabi Yakub. Bagaimana keadaan bapak? Ya Allah Yusuf, bapak itu tinggal tulang dengan kulit saja, kurus bertahun-tahun memikirkan kamu. Matanya sekarang tidak bisa melihat karena berpuluh tahun menangisi kamu. Bapak sampai gak melihat. Dan gini, Irhabu biqamisi haya fa'alqu ala wajhi abiyati basira. Bawalah baju saya, usapkan ke wajah bapak saya, nanti bapak saya sungguh bisa melihat. Dibawalah bajunya Yusuf, diusapkan ke wajah Nabi Yakub, kontan melihat. Surat Yusuf. Ayo ngomong muslim. Ada surat Yusuf. Ilhabu biqamisi dalam fa'alku ala wajhi abiyati basira. Dibawa, diusapkan ke wajahnya, sembuh kontak. Itu namanya tawasul dengan baju, apalagi dengan karamatul wali. Kehidupan ke surah Nabi. Ya Allah, saya diperintah kiai saya untuk membuat gambar NU. Tolong ya Allah, tunjukkanlah dengan keramatnya surah Nabi. Sholat baca Quran, wiridan, sholat baca Quran terus sampai jam 1 malam. Kiai Ridwan melihat di langit ada gambar jagat. Belum ada tambang, belum ada bintang, belum ada tulisan atau hanya gambar jagat. Ditinggal sholat masih ada, ditinggal wiridan masih ada, ditinggal baca Quran masih ada. Begitu fajar hilang. Laporan ke Yasin, sudah berhasil. Apa katanya? Saya tawasul dengan surah Nabi. Semalam saya melihat gambar jagat. Jagat, ya. Alhamdulillah, NU gambarnya jagat. Berarti NU harus bisa ngayomi orang jagat. NU harus bisa mengayomi orang bersama NU aman dan sejuk. Kalau gak ada NU apa jadinya? Bisa porak-poranda dasar negara. Kiai perang yang mati banyak menghasilkan Pancasila. Kemarin satu abad adalah menemukan Pancasila. Sekarang ada yang ngomong Pancasila kafir, Pancasila berhala. Jawabnya bagaimana? Ketika kiai pada mati, pada meninggal, kamu berada di mana? Kok kafir? Konsensus. Waktu itu 60 juta, sekarang 270 juta. Bagaimana cara konsensus? Kalau wiridan puasa barangkali kamu bisa, tapi kalau baca ayat, baca surat Kafir 40, baca surat Taubat 40, kira-kira bagaimana? Ini hasil istiqomah, nggak mungkin. Dan ini mempersatukan umat semua agama merasa memiliki. Dan ini lestari pembangunan. Seandainya sekarang kan agak-agaknya Banten menerima, Cirebon tidak menerima, apa nggak perang Pak? Tunjukkan satu negara satu saja menerapkan khilafah dan aman. Syria, Irak, Libya, satu saja. Nggak ada. Itu kenapa kamu jauh-jauh ke Indonesia? Mekah bukan khilafah, raja. Mesir presiden, Irak presiden, Kuwait keamiran. Kenapa jauh-jauh ke Indonesia? Ini yang harus kita pertanyakan. Sudahlah, kita ini satu saja. Paham ya? Paham ya? Enak Pancasila. 7 hari berkah, 40 hari kenyang dong Ustaz. Nah ini. Jadi keberadaan NU adalah sebagai pengayom. Siapa saja bersama NU merasa aman, merasa tentram, melihat Banser pakainya loreng kayak ngajak perang. Tapi enggak tuh seneng dengan Banser,
Sejuk kenapa? Karena di dada bangsa ada jagat. Di dada orang lain nggak tahu jagat mana. Nah, inilah konsep Nahdlatul Ulama, konsep Nabi Muhammad melalui Isra Mi'raj, lantas dijabarkan oleh Nahdlatul Ulama untuk menciptakan Indonesia yang aman. Ini namanya Isra Mi'raj kebangsaan. Gak usah lama-lama ya. Sudah sekian saja. Yang terakhir, ayo kita baca sholawat yang banyak. Kemudian, kenapa? Tujuannya satu saja. Ya Allah, saya baca sholawat minta satu saja. Apa? Ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita ketemu. Begini, Nabi Muhammad berkata, Tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Bahagia untuk sekali ada orang kenal dengan saya, lantas iman kepada saya. Kenal dengan saya, lantas iman kepada saya. Yang lebih untung lagi, orangnya kagak kenal dengan saya tapi ayah siapa? Dari kita. Bener Pak, kayak kita. Ibu-ibu pernah kenal dengan Nabi? Pernah naik odong-odong baru? Enggak kan? Tapi iman, rajaban, maulid Nabi, marhabana, sholat Maria, dan sebagainya. Ini Nabi bangga, terharu, nangis Nabi. Ya Allah, lah orang garden kenal kagak, pernah ketemu kagak, iman pada saya, menghormati saya, nangis Nabi. Saking terharunya kata Nabi, orang model begitu, kagak kenal tapi menghormati saya, nanti yaumul qiyamah orang itu saya cari sampai ketemu. Amin gak Pak? Amin. Persoalannya ketemu gak aja yang dicari, kan gitu persoalannya. Ya Allah, kalau yang dicari itu orang Arab, orang Yunani, orang Mesir, orang yang tinggi-tinggi, besar-besar, putih-putih, cantik-cantik, ketemu pantas. Yang nyari orang garden. Ada lampu juga kagak kelihatan. Gimana? Oh, gini. Pasti insya Allah ketemu. Sahabat Ali menantu Nabi itu pernah tidur mimpi ketemu dengan Nabi. Nabi udah wafat. Setelah ketemu, Nabi lagi bawa bungkusan. Ali, saya punya bungkusan sini. Coba dibuka ya, isinya apa? Isinya korma. Nih, makan. Dimakan oleh sahabat Ali. Enak banget. Sahabat Ali lantas ngomong, zidni ya Rasulullah. Lagi dong Nabi kormanya. Masa kasih korma cuma Satu sedikit. ya, diam aja. Cuma satu. Masa kasih korma cuma satu. Belum dikasih, terbangun. Sahabat Ali, ya Allah, terbangun. Dilihat jam 3 langsung lari ke masjid jamaah subuh. Itu sahabat Ali bangun jam berapa saja langsung ke masjid. Persis orang sini bangun jam berapa saja langsung. Enggak tahu kemana. WC. Gak tahu langsung. Bapak-bapak tolong jamaah subuh ya. Sebab kalau subuh itu Allah lagi milih. Yang kepilih bangun jamaah, itu namanya kepilih. Yang gak kepilih biarkan saja. Nanti kalau bapak subuh hayya 'alas shalah, bapak mesti ke subuh ya. Allah lagi milih nih, enaknya di mana ya? Pilih kagak ada, udah tidur lagi. Ini masa begitu? Lari ke masjid jamaah subuh, imamnya sahabat Umar. Nabi udah pak. Wiridan siang, sahabat Ali keluar, ada perempuan tua. Ya Ali, ya ada Umar. Ini punya bungkusan, kasihkan sahabat Umar ya. Ya ini bawa bungkusan ke sahabat Umar. Malah dia Ali, ada apa Ali? Ini ada bungkusan dari orang wanita tua. Apa isinya? Tidak tahu. Dibukalah bungkusan, isinya korma. Satu gerobak. Diambil satu, nih Ali kamu makan. Dimakan sobat Ali, enak banget. Sobat Ali lantas ngomong, zidni ya Umar, tambah dong sobat Umar kormanya. Masa kasih korma cuma satu? Sobat Umar bertanya, berkata, lau zadaka Rasulullah lazidtuka. Kalau tadi malam Nabi nambahin, Masya Allah. kalau tadi malam Nabi Muhammad nambahin, saya tambahin. Padahal persoalan Nabi Muhammad nambahin atau tidak di dalam di mana adanya? Mimpi. Di dalam artinya Nabi sobat Umar ngerti, tahu mimpinya sobat Ali. Hebat sobat Umar. Untung di sini kagak ada sobat Umar. Coba kalau Anda ketawa sobat Umar, potongan mau ngaji, otak kredit semua. Sobat Ali kaget. Kata sobat Ali, "Alaqad uhiya ilaika ya Umar." Umar, apakah kamu dapat wahyu? Kok tahu tentang mimpi saya? Kata Umar, "La ya Ali. Innal 'abda idza safa qalbuhu nadhara bi nurillah."
Orang itu alim kalau hatinya bersih, bening, itu bisa melihat dengan nur Allah. Kalau hatinya bening, jawab. Kalau hatinya Bening. coba deh ibu hatinya bening apa? Botak. Ibu-ibu mau ke pasar, mau beli bayam, kangkung, tomat, dan lain sebagainya. Di pasar yang jual siapa? Yang jual namanya Ibu Siti. Saya umpama. Siapa Ibu Siti? Suka ikut jamiah, suka baca sholawat, suka baca kulhu, suka berdoa. Ibu masuk ke pasar. Tanya, berapa nih? 2.000. Satu buat jajan nggak boleh. 1.500 ya? Ditawar sampai akhirnya boleh. Ini ditawar. Ini semua nawar semua sampai Ibu Siti kasih. Ya ampun, ditawar semua. Daripada kagak laku ya saja. Udah, nawar. Sekedar kenalkan nawarnya. Keluar dari pasar, di rumah sabun habis. Sikat udah rusak. Gimana beli? Oh, itu apa supermarket? Masuk supermarket. Jawab jujur, nawar tidak di supermarket. Enggak sama Ibu Siti. Enggak kenceng sama orang ahli jamiah, kenceng sama orang yang baca sholawat, kenceng sama orang yang mendoakan ibu. Begitu teganya ditawar sapi-sapinya. Tapi kepada supermarket yang kagak tahu iman atau tidak, kagak tahu baca sholat atau tidak, kagak tahu mendoakan ibu atau tidak, tapi ibu ikhlas memberikan untung sebesar-besarnya. Begitu tadi sikap kita, begitu hati yang bening. Betul. Janji di depan Kiai Cebot, mulai besok di pasar jangan nawar. Sanggup? Sanggup kagak? Tidak terima insya Allah. Ini nggak usah dijawab, di sini yang jawab dulu. Di sini jawab. Berapa Bu Siti? 2.000. Saya tahu harganya 1.500, tapi biarlah 2.000 saya bayar. Kenapa? Dia baca sholat, dia mendoakan saya. Siapa tahu saya tidur pulas, dia bangun minta ampunan dan ampunannya datang kepada saya gara-gara tidur ini yang doa. Begitu. Iya Pak, iya malam ini besok udah hari lagi di pasar. Nah, kesimpulan, sahabat Umar bisa melihat. Paham kan ya? Sahabat Umar bisa melihat. Kalau sahabat Umar saja bisa melihat, apalagi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lebih bisa melihat. Kanjeng Nabi lebih bisa, lebih tahu, lebih jelas. Nah, artinya Kanjeng Nabi lebih bisa melihat. Artinya nanti yaumul qiyamah Nabi Muhammad mencari ibu-ibu dan kita pasti ketemu walaupun kita potongannya. Nah itulah. Jadi yang terakhir, mari kita baca sholawat. Tujuannya apa? Pengen ketemu. Tuh kan lupa. Tujuannya satu saja, minta kaya melarat lulu. Ya udah, mintanya satu saja, minta ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Isra Mi'raj ala kampung. Terima boleh, kagak usah dia udah lagi deh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tad, beri kemauan. Siap. Alhamdulillah.